Mari kita berdoa dulu ya. Ya Bapa kami yang dalam surga, kami mengucapkan syukur, terima kasih Bapa. Kami bisa bersama-sama berkumpul-kumpul Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu, dan juga doa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Engkau maha baik, Engkau setia, penuh kasih dan tak berkesudahan. Terima kasih Bapa, juga kawan-kawan, teman-teman yang tidak bisa hadir malam ini. Tuhan, Engkau juga jamah mereka, beri kesempatan mereka juga bisa mengikuti di online. Terima kasih Bapa untuk semua perlengkapan yang Engkau sediakan. Tuhan, Engkau berkati persekutuan ini dari awal hingga akhir dengan tak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari kita memuji Dia, memasuki gerbangnya.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan, kekuatan yang Tuhan berikan kami boleh hadir dalam persekutuan ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang bisa kami naikkan lewat bibir mulut kami, lewat hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami, yang menyatakan kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, yang membuktikan bahwa Tuhan hidup dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati pikiran kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina-dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dan ya Tuhan, walaupun kami seharian lelah bekerja, beraktivitas, kami rindu Tuhan, tambahkan kami semangat, tambahkan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan dan menikmati persekutuan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Bagaimana mengatasi kejenuhan? Nah, kalau kita tahu kita bisa jenuh, kita bisa burn out. Ingat, burn out bukan dosa. Ya, burn out itu adalah kondisi seseorang seperti sebuah karet yang sudah ditarik sampai batas terakhir, jangan ditarik lagi. Nanti bisa depresi, bisa gila, ya. Seperti sebuah balon ditiup sudah maksimal, itu hati-hati, diterusin lagi bisa dus, ya. Jadi jangan diterusin, itu burn out. Itu sebuah kondisi dari kita, baik mental, perasaan maupun kegiatan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengatasi kejenuhan itu menurut firman Tuhan? Kita kembali kepada Alkitab. Sebab Alkitab adalah jawaban kita. Alkitab adalah firman Tuhan yang memberi kita jawaban untuk menghadapi semua permasalahan di dunia ini, termasuk burnout atau kejenuhan. Yang pertama, terimalah undangan dari Tuhan Yesus. Ya, Matius 11, 28-30 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, perhatikan kata-kata kunci yang sudah di huruf tebal di situ. Ya, Yesus bilang apa? Mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Saudara jangan salah baca, bukan berbadan berat. Berbeban berat itu termasuk burnout di dalamnya. Yang letih, yang lesu, yang tak bergairah, yang tak bersemangat, yang hampir putus asa. Ya, termasuk di dalamnya Yesus bilang, mari kepadaku. Jadi gak usah cari kepada yang lain. Saudara jangan lari kepada dukun, lari kepada obat-obatan, lari kepada alkohol, pergi ke bar, pergi ke diskotik. Jangan. Yesus bilang, mari kepadaku. Itu undangan Tuhan Yesus. Sebab apa? Yesus bilang, kata kunci berikutnya, aku akan memberi kamu kelegaan. Rilis, sembuh, dikasih lega. Dan Yesus kasih syaratnya, pikul kuk yang kupasang. Itu, saudara ngerti gak sih? Baca pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu apa sih? Kuk itu adalah sebuah kayu, ya, yang dipasangkan ke leher sapi atau kerbau yang menarik bajak, ya. Lalu pembajaknya di belakang pegang, ya. Lalu untuk membajak sawah di lehernya, kalau ada 2 ekor disambung begitu dia pegang ke belakang, itu kemudian berjalan kereta yang untuk bajak sawah itu. Nah, Yesus kasih gambaran itu simbolik. Simbolik Yesus bilang, pikul kuk yang kupasang. Jadi seolah-olah Yesus mau menuntun hidup kita dan dia yang memberi kuk itu kepada kita. Ya. Nangkep gak sih apa sih itu konkretnya? Suatu hari guru sekolah minggu cerita sama anak kecil. Dia bilang, anak-anak, kalian ngerti gak sih kuk itu apa? Waktu Yesus bilang kuk, pasanglah, pakailah kuk yang kupasang.
Lalu ada satu anak pintar sekali, dia angkat tangan. Dia bilang, "Bu Guru, saya tahu Bu Guru. Kuk yang Yesus pasang artinya tangan Yesus pegang bahu saya. Lalu dia jalan sama-sama saya. Pasti aku rasakan lega, pasti aku rasakan enak dan tenang." Pintar ya anaknya ya. Bayangkan saudara, dalam dunia yang penuh dengan stres, kejenuhan, kesusahan, kekecewaan, hal-hal yang membuat kita mau give up, menyerah, kita tahu ada tangan Tuhan yang merangkul kita, ya, menggendong kita, berjalan bersama dengan kita. Itu obatnya dari burnout. Kadang-kadang teman mengecewakan, ya, bos mengecewakan, pendeta pun bisa mengecewakan, majelis mengecewakan, istri, suami, manusia bisa mengecewakan. Tapi waktu kamu berjalan bersama Yesus, ya, kamu tidak pernah akan dikecewakan. Jadi terima undangan dia. Itu obat burnout. Itu obat kejenuhan. Kamu merasakan keselamatan yang dia berikan, merasakan cinta kasihnya, merasakan pemeliharaannya, mengalami perlindungannya kemanapun kamu pergi dan pemeliharaan. Itu obatnya. Jadi permisi tanya, selama ini kamu menerima Yesus itu teori atau praktek? Penting sekali. Kamu menerima Yesus itu di pikiranmu saja atau juga di dalam jiwa kamu? Di dalam kehidupan kamu. Waktu kamu berjalan, keluar, masuk, menghadapi banyak masalah, kamu tahu gak yang mendampingimu siapa? Kamu merasakan itu gak? Nah ini penting sekali. Orang yang burn out, orang yang stres berat, depression itu merasa sendiri, gak ada siapa-siapa. Atau dia merasakan semua manusia itu hanya bohong dan dusta. Semua manusia itu hanya mengecewakan saja. Dia seolah-olah udah jalan buntu. Tapi kalau kamu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kamu bukan hanya terima di pikiran, tapi di hatimu, di jiwamu, di setiap aspek perjalananmu. Di situ kamu akan kuat dan mengalahkan burnout, kejenuhan. Amin. Yang kedua, rahasia kedua, tekun dalam doa dan ucapan syukur. Tekun dalam doa dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat ke-6 dan 7. 6-nya gak keketik. 6 dan 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara tahu bahwa burnout atau kejenuhan itu adalah masalah pikiranmu dan masalah hatimu yang berat. Dan Yesus memberikan jalannya di sini. Firman Tuhan memberikan jalannya apa? Kamu harus berdoa dengan tekun. Kamu harus berdoa dengan ucapan syukur, itu kata kuncinya. Ya. Doa dengan permohonan artinya apa? Kamu mengakui kamu gak bisa. Kamu mengakui kelemahan dirimu. Kamu mengakui bahwa kamu terbatas, gak bisa mengobati kamu. Hanya Tuhan yang bisa mengobati kamu. Itu tadi kata Ci Silvi. Walaupun patch yang dia pakai itu adalah alat dipakai Tuhan, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Waktu kamu mengajukan permohonan kepada Tuhan, di situ artinya apa? Kamu mengaku, ya Tuhan aku gak mampu. Ya Tuhan siapalah aku? Ya, hanya Engkau yang mampu Tuhan, aku lemah. Hanya Engkau yang sanggup. Kamu mengakui Tuhan itu maha kuasa. Ya. Dia maha besar, dia sanggup melakukannya. Dan mengucap syukur artinya apa? Kamu rendah hati. Berterima kasih Tuhan, Kau pasti ada jalan. Orang yang mengucap syukur, orang yang rendah hati. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang siap menerima hasil apapun. Dari Cisil dibilang, dipanggil pun aku siap, ya kan? Tapi ya kalau boleh jangan sakit kayak begitu ya, lewatin hari-hari, ya kan? Tapi ada sebuah hati yang siap, Tuhan aku terima. Itu ucapan syukur. Kalau kamu gak bisa terima, ngomel-ngomel, marah-marah, mengeluh, ya kan? Jadi kamu bisa terima apapun hasilnya, ya. Apapun jawabannya itu sesuai kedaulatan Tuhan. Itu artinya ucapan syukur. Jadi bukan dibium-bium dulu. Tuhan aku bersyukur, aku memujimu, tapi hatinya dongkol, ya kan? Itu percuma, ya.
Saudara masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego, 3 tokoh dalam perjanjian lama ketika mau dilemparkan ke dalam dapur api karena mereka menolak menyembah patung Nebukadnezar? Doanya apa? Ya Tuhan, kalau Engkau mau melepaskan kami dari semua bencana penderitaan ini, bisa. Tapi kalaupun enggak, kami tidak pernah akan menyembah dewa manapun. Akan setia sampai akhir. Itu ucapan syukur. Gak dongkol marah-marah, Tuhan gue kan sudah begini, sudah begono, ya kan? Enggak. Gue kan udah setia, udah puasa, udah gak makan ini, gak makan itu. Kenapa Tuhan gak bela, marah-marah? Nah, jangan gitu, ya. Itu gak ada ucapan syukur. Ucapan syukur, Tuhan aku rela dan siap. Apapun keputusanmu Tuhan, ya. Tapi kalau boleh ya Tuhan kasih mujizat. Dan benar-benar mujizat terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego bebas. Itu ucapan syukur, saudara. Orang yang burn out tidak tahu mengucap syukur. Orang yang burn out stuck pada titik terakhir seolah-olah sudah tidak ada apa-apa. Seolah-olah hanya tembok dan dia akan menghancurkan kepalanya di tembok. Itu orang yang burn out. Tapi orang yang mengucap syukur selalu tunduk di hadapan Tuhan dan siap menerima apapun kata Tuhan. Nah, izinkan saya tanya, selama ini doa kamu bagaimana? Sikap kamu, ya, isi doa kamu, cara doa kamu, bagaimana disiplin doa kamu? Apa tiap kali marah-marah, ragu, mengeluh, tidak puas, sungut-sungut, atau saudara mengucap syukur? Ya, penting sekali. Sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, you tahu doa Tuhan Yesus gimana? Bapa, aku tahu kamu mendengar aku. Padahal belum bangkit tuh. Aku mengucap syukur Tuhan sebab Engkau selalu mendengarkan aku. Tuhan bisa dengarnya yes or no gak? Bisa kan? Tapi Yesus oke aja. Yes or no oke. Lalu baru dia memanggil Lazarus keluar. Mujizat selalu terjadi kalau doa saudara adalah berserah penuh. Bukan menyerah, berserah. Mujizat selalu terjadi kalau saudara siap menerima apapun keputusan Tuhan. Kalau kamu ngotot maksa Tuhan, gak akan terjadi apa-apa. Tapi waktu kamu siap katakan Tuhan, aku hamba, aku siap terima apapun itu Tuhan. Di situ mujizat terjadi. Doa dengan pengucapan syukur adalah kunci, rahasia, menaklukkan burnout dan disembuhkan secara total oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Mari kita baca sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada 2 kata kunci di situ. Pelita, ya, pelita pada kakiku. Jadi pelita itu bersifat internal, dalam hati dan pikiran kita, ya, ada di dalam kita. Firman Tuhan, Alkitab itu seperti sebuah lampu pelita di dalam pikiran dan jiwa kita, hati kita. Terang adalah sesuatu yang ada di luar kita, eksternal. Ya. Ketika kita melakukan A, melakukan B, melakukan C, berbagai macam aktivitas dan keputusan dalam perjalanan hidup kita. Di situ Alkitab menjadi ukuran, menjadi tolok ukur, menjadi standar. Ya, dalam kita mengambil keputusan, dalam kita memilih yang baik dan yang jahat ketika mendapat tantangan, cobaan, dan godaan. Nah saudara, ketika kamu di dunia ini ada pegangan yang absolut, ya, kamu tahu bagaimana bertindak, kamu tahu bagaimana mengambil keputusan, di situ burnout pun disembuhkan. Orang yang burnout adalah seperti orang yang kebingungan, stres berat. Ketika menghadapi persoalan dia bingung, ini mau dengar siapa ya? Dengar tetangga, dengar teman, ya, dengar orang tua, dengar A, dengar B. Terlalu banyak suara-suara dan kata-kata di luar sana. Ya, orang pintar, dukun, pak pendeta, majelis, profesor, terlalu banyak yang berkata-kata. Belum lagi yang di medsos, ya, yang WhatsApp lah, yang video lah, yang YouTube lah, yang Facebook lah. Wah, pusing, terlalu banyak kata-kata. Mana yang jadi pegangan? Gak tahu kan? Nah, jadi bingung, jadi stres berat, burnout lama-lama.
Tapi kalau kamu punya firman Tuhan, kamu punya pegangan, kata 2 Timotius 3:16, firman Tuhan adalah ukuran, ya, yang mengoreksi, yang memperbaiki, yang mengajar kita, dan membuat kamu memilih kebenaran. Kamu tenang. Ya. Kamu gak usah bingung A dan B dan C, kamu sudah tahu. Ini jawabannya, gak ada yang lain. Firman Tuhan adalah ukuran. Suatu hari ada satu orang yang dapat hutang banyak sekali. Dia udah stres berat, udah burn out berat, malah berpikir, aduh, sudah setengah depresi, kalau bisa bunuh diri aja deh, gak ada jalan keluar. Dalam kebingungan dia cari pendetanya. Pendetanya coba bilang, ini terlalu berat, aku juga gak tahu bagaimana. Biar Tuhan yang kasih tahu. Saya kasih nasihat terakhir bagi kamu ya. Kamu ambil Alkitabmu, pergi ke tepi pantai, ya, duduk situ, ya. Buatlah Alkitabmu terbuka, biar angin saja yang menunjukkan ayat mana yang paling tepat untuk kamu. Jadi dia dengar kata pastornya, dia ambil Alkitab, drive setengah putus asa, sampai di tepi pantai, ya, dia ambil kursi pantai, duduk dekat laut. Ya, dia pikir kalau gak ada jawaban, ya sudahlah, mati di laut aja. Dia duduk di tepi pantai, ya. Dia buka Alkitabnya, ya. Lalu dia biarkan itu terbuka. Benar, disambar angin itu buka, ya. Lalu dia doa, Tuhan tunjukkanlah kehendak-Mu. Dia tutup mata, dia tunjuk Alkitab. Sudah tahu? Entah kitab apa dia gak lihat, tapi dia lihat angka besar itu, chapternya, pasal 11. Chapter 11. Ini dia jawabannya. Dia file bankruptcy, chapter 11. Dapat approve, utang lunas, gak usah bayar. Puji Tuhan, dia sukses, sisa uangnya untuk bisnis. Dia balik ke gereja, sumbang pembangunan. Memang betul saudara, Alkitab itu memberi kita jawaban. Tapi bukan contoh kayak begitu. Jangan saudara salah menggunakan Alkitab. Jangan saudara memperalat Alkitab dijadikan jimat lah, dijadikan opo-opo lah, dijadikan jampi-jampi lah. Saudara jangan coba-coba sembarang kayak begitu ya, main tunjuk itu namanya salah pakai Alkitab. Ya. Bagaimana kalau dia tunjuk? Itu batas antara PL dan PB. Perjanjian Lama dan Baru kan ada batasnya, kosong. Oh, hari ini Tuhan tidak berfirman. Bahaya kan? Bagaimana kalau dia tunjuk? Dia baca, Yudas bunuh diri. Nah, mati loh. Apakah suruh bunuh diri? Ya, jadi bukan begitu. Orang yang hidup dalam firman Tuhan artinya kamu jadikan firman itu makanan rohanimu tiap hari. Baca, renungkan siang dan malam. Seperti kata Yosua, jangan kamu menyimpang ke kiri ke kanan, maka kamu berhasil, beruntung dan diberkati. Ya, menjadi petunjuk dalam setiap aspek hidupmu. Jangan gampang dan cepat dengar kata-kata manusia, saudara, atau kata-kata iblis, atau kata-kata dunia, tapi dengarkan kata-kata Tuhan. Amin. Yang keempat, mengatur waktu dengan bijaksana. Efesus 5, 15, 16. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara, kata kunci saksama di situ artinya serius, bijaksana. Bukan seperti orang bodoh atau bebal. Dan istilah pergunakanlah itu artinya menebus kembali. Dulu banyak waktu-waktu yang terbuang. Saudara gak balance, banyak waktu hanya untuk kerja, cari duit, atau main. Ya. Gak ada artinya. Sekarang tebus kembali. Pergunakanlah juga artinya mengatur dengan bijak. Untuk hal-hal yang bernilai abadi, bernilai kekal.
Karena waktu yang kamu gunakan untuk dunia, untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan hanya untuk kepentingan diri, itu gak ada nilainya. Itu sementara saja, gone. Jadi time management, cara mengatur waktu yang baik, itu adalah obat dari burnout. Obat dari kejenuhan. Waktu kamu bisa mengatur waktumu dengan baik, dengan bijaksana, sehingga semua aspek hidupmu, makan, minum, tidur, bekerja, sekolah, aktivitas, hobi, pergaulan, ibadah, pelayanan, semua aktivitas yang Tuhan berikan seperti sebuah roda kehidupan kamu. Kalau diatur, di-manage dengan balance, itu kata kuncinya. Kamu tidak akan burn out, tapi kamu akan menikmati setiap kegiatan itu dengan ucapan syukur, ya, dengan nikmat, dengan bisa memuji Tuhan. Ya, contohnya Tuhan kasih kita 1 hari 1 malam berapa jam? Oh, 24. Saya jadi ingat dulu ya, waktu sibuk-sibuk masa saya high school itu ya, atau univ ya, saya udah di universitas. Saya punya seorang teman di Taiwan. Saya tanya dia sekolah kedokteran, saya sekolah teknik. Dia bilang kayak gini, saya tanya dia, lu ada waktu ke gereja nggak kalau di Taiwan? Sesibuk apa kamu kuliah dokter? Waduh, sibuk banget, dia belum ada waktu ke gereja. Aduh, saya pengen deh bilang sama Tuhan supaya saya ditambahin 4 jam 1 hari 1 malam, jangan 24, tapi 28. Sudah pada mikir kayak gitu. Aduh, kalau saya ada tambahan 4 jam aja, saya pasti bisa lakukan hal-hal yang lain yang bernilai kekal, yang lebih baik. Mengunjungi teman kayak, mengunjungi orang tua kayak, ke gereja kayak, pelayanan kayak. Terus saya bilang sama dia, saya bilang kawanku, bukan soal Tuhan berikan berapa. Kalau lu semodel kayak begini gak bisa manage 32 jam pun, kamu tetap gak cukup. Tapi kuncinya adalah kamu bisa manage. Kenapa Tuhan kasih kita 24? Itu memang paling bagus, paling bijaksana. Dibagi 3, 8 untuk tidur. Ya, ya kadang-kadang saya diskon 1 jam. Ya, kadang-kadang saya tuh kurangin 1 jam supaya saya hidup 1 jam lebih panjang dari orang lain. Waktu dulu belajar nulis, saya bangun lebih pagi 1 jam. Saya belajar nulis. Tapi Tuhan kasih kita bijaksana untuk ngatur. 8 jam sepertiga untuk tidur istirahat. Kalau nggak istirahat, saudara, sakit, saudara. Mentally sakit. Ya. Burnout bisa sembuh karena tidur 8 jam. 8 jam kerja atau sekolah. Saudara jangan kerja 12 jam dong. Ya kan? Kerja 15 jam, mana ada waktu untuk istri, betul nggak, Bang? 8 jam dong. Nah, sisanya 8. Sisanya 8 kamu bagi. Makan, minum, mandi, jalan-jalan sama istri, ya kan? Ngobrol santai, baca artikel, ya kan? Beribadah, ya kan? Melayani, nyanyi-nyanyi, ke PRT. 8. Waktu kamu bisa manage sepertiga, saya yakin kamu tidak burnout. Apalagi yang sudah retired, sisa 8 jam orang sekolah, you punya waktu jalan-jalan ke mall, ya kan? Pegang tangan berdua, asik, ya kan? 8 jam ya. Orang kerja juga usah kerja, ini sebenarnya lebih banyak waktu untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal, yang kamu tahu suatu hari kamu bawa ke hadapan Tuhan. Oh, betapa happy itu hati, karena kamu tahu, oke, yang aku lakukan untuk Tuhan suatu hari bernilai kekal, gak sia-sia. Walaupun aku hanya ngomong dengan orang soal 1 ayat firman Tuhan, berguna. Ya, ini cuma basic 888. Nanti tentu saudara harus mengatur dengan baik bagaimana mengenai time management. Berani bilang gak ada waktu. Aduh, gak ada waktu. Saya pulang ke Indonesia, berapa teman rata-rata kesaksian begitu. Wah, dulu bilang gak ada waktu. Begitu datang COVID sakit, sekarang punya lo waktu yang banyak di rumah. Bisa dengar khotbah berapa itu? Tiap hari loh, bukan seminggu sekali loh. Yang di YouTube itu sampai keliling gereja seluruh dunia. Ya kan? IGNC online, Advances boleh, dan yang lain-lain. Berani bilang gak ada waktu sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kamu sakit, saat itu kamu akan katakan, oh Tuhan, ampuni aku. Aku tidak balance. Itu sebabnya Tuhan izinkan kamu berhenti sebentar di opname di rumah sakit.
Jangan tunggu sampai diizinkan sakit baru saudara mengatakan, ya Tuhan kalau sembuh Tuhan, baru aku akan ikut the sisters, ikut the brothers, ikut PRT, semua diikutin dah. Ada orang begitu, ya, Tuhan sembuhkan aku ikut semua kegiatan rohani agensi, bila aku ikut Pak Edi besuk juga. Oke, jadi mengatur waktu dengan bijaksana. Oke, terakhir, nomor 5. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Penting sekali. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. 1 Korintus 12, 26-27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika ada satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Nah, saudara, 1 Korintus 12 itu konteksnya adalah gereja Tuhan. Umat percaya, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan. Nah, Paulus ingin mengajar kepada mereka bahwa di dalam Kristus kamu satu. Ya. Jangan ada perbedaan lagi, orang Yunani, Yahudi, Budak, dan orang lain semua sama. Kita semua sama. Kalau dikumpulkan jadi tubuh Kristus. Kalau sendirian kita anggotanya. Itu sebabnya anggota tidak boleh lepas dari tubuh. Itu konteksnya. Kenapa kamu burn out? Kamu terlepas dari society, dari komunitasmu. Kenapa kamu burn out? Kamu merasa sendiri menanggung masalahmu, persoalanmu. Paulus mengatakan jangan. Kalau ada satu anggota menderita, semua ikut menderita. Ini keluarga rohani. Kita tanggung sama-sama persoalan kamu. Ada satu yang dihormati, semua ikut. Salah. Ulang. Ada satu menderita, semua ikut menderita. Ada satu dihormati, semua ikut bersukacita. Seringkali salah itu. Saya di mana-mana tanya, ada satu dihormati, semua ikut dihormati. Nah, gila hormat. Jadi kalau ada satu yang dihormati, semua minta dihormati, itu gila hormat, saudara. Jadi saudara, kalau ada temanmu yang dihormati, saudara bersukacita. Jangan jealous. Ya. Jangan minta dihormati juga, nanti jadi ribut. Ya kan? Kenapa ada konflik? Karena semua minta hormat. Ya, perhatikan kata kuncinya di situ, ya. Ikut bersuka cita. Temanmu jual bakso, kalau berhasil, kamu jual bakso, gak berhasil, kamu bersyukur untuk dia bersuka cita. Datang kepadanya tanya, apa sih rahasianya kenapa baksomu laku? Boleh gak aku nempel belajar resepmu? Jangan kemudian bikin gosip, pasang di mana-mana. Wah, itu bakso tikus ya, ini bikin racun ya. Waduh, jangan, itu jahat namanya. Ya, penting sekali. Bersatu. Ya. Jadi saudara ingat, sebagai anggota tubuh Kristus jangan memisahkan diri, tapi bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Ketika kamu memisahkan diri, kamu akan stres, kamu akan burn out. Karena apa? Kamu merasa sendiri dalam menanggung segala sesuatu. Saya baca sebuah kesaksian seorang anak muda di Texas, dia mahasiswa, dia kerja nganter-nganter makanan dan minuman. Ada seorang ibu langganan, ya, seorang ibu yang langganan tiap hari minta dia antar 5 galon air. Dia nganterin, dibayar, nganterin, dibayar. Lama-lama dia mikir, ini kayaknya ibu ini, ya sudah kenal dia sendirian. Gak ada siapa-siapa, gak ada anak, gak ada suami, gak ada siapa yang hidup sendiri. Tapi kenapa dia butuh 5 galon air tiap hari? Lalu setelah ngobrol-ngobrol, si ibu cerita, ya saya pakai semua air ini untuk mandi, untuk cuci muka, untuk sikat gigi, bukan hanya untuk minum. Jadi semua pakai air galonan. Lalu anak muda itu heran, lah Bu, apakah rumahmu, apartemenmu gak ada pump, ya, gak ada air masuk? Itu kan lebih murah. Kalau sendiri paling sebulan $10, $15. Kalau beli galonan itu lebih $70. Plus tip kira-kira 100-an.
Lalu ibu itu bilang, memang saya nggak mau pakai air pump, saya suka air galonan. Duh, kenapa? Kan lebih mahal, Bu. Lalu ibu itu cerita, kalau air pump itu airnya datang ke rumahku, gak ada orangnya. Nah, kalau kamu yang ngantar air ke rumahku, aku bisa lihat orangnya. Dan kita ada waktu bisa ngobrol-ngobrol, bisa chit-chat, kamu bisa cek saya tiap hari, lihat saya. Dan kita bisa kongko-kongko. Ibu itu rela membayar 1 bulan hampir $100 karena dia butuh seorang ke rumahnya tiap hari untuk bisa dia lihat dan bisa ajak bicara. Sudah tahu lawan kata kesepian itu apa? Bukan keramaian, bukan. Kalau you ke mall rame-rame, ke kebun binatang rame-rame, ke tempat-tempat mana rame, bisa tetap kesepian nggak? Bisa nggak orang ke tempat rame tetap kesepian? Apa definisi kesepian? Bukan kurangnya orang, bukan. Bukan kurangnya teman, bukan. Lawannya bukan keramaian. Kesepian adalah ketika kamu sendirian menanggung persoalan hidupmu. Jadi kesendirian. Banyak orang hidup sendiri tapi gak sepi, betul gak? Ada kan yang single-single, yang sendiri tapi gak sepi, ya kan? Rame-rame malah sepi, ya kan? Kenapa? Karena kamu tidak punya fellowship. Tidak punya teman yang bisa diajak bicara, yang bisa sharing hati ke hati, yang saling mendoakan, yang saling menghibur, yang saling menguatkan. Itu kata Paulus. Jadi obat dari burnout adalah apa? Kamu tidak menanggung persoalanmu sendirian. Tapi kamu tahu ada sebuah keluarga rohani di sini. Bersama-sama kita menanggungnya. Satu menderita, semua ikut menderita. Satu menangis, semua ikut menangis. Tapi kalau satu sukses dan dihormati, jangan minta dihormati, saudara. Bersukacita. Ini persekutuan. Dan itu adalah rahasia. Kamu mengalahkan burnout. Amin. Jangan suka meninggalkan persekutuan dan ibadah. Jangan pernah hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Cari temanmu seiman dan bergaul. Cari minimal 1 atau 2 orang yang kamu bisa bicara hati ke hati. Tanpa tersinggung, ya. Tanpa cepat ngambek dan marah. Cari minimal 1 orang yang kamu bisa minta supaya kamu didoakan dan kamu mendoakan, yang mengeluarkan isi hatimu dan pikiran. Maka kamu sehat, tidak akan benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, Engkau yang terus mengerjakan suara, bisikan, pengajaran, nasihat, bimbingan, penghiburan kepada yang membutuhkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Roh Kudus. Bagian hamba selesai bicara, bagian Engkau ya Roh Kudus dan Tuhan, Engkau yang terus berbicara dan bekerja di setiap hati dan pikiran. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau di antara kami, baik yang hadir ataupun yang di rumah, yang lagi burn out, lagi jenuh, bahkan depres atau memikirkan jalan-jalan yang negatif, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan semua bisikan kejahatan. Biarlah digantikan dengan sukacita dari sorga, digantikan dengan damai sejahtera yang melampaui pikiran dan hati kami. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang boleh diberkati. Saudara-saudara kami yang jenuh dan burnout disembuhkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, dalam doaku, malam gelap jadilah terang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. Yes, Lord. I know the Lord
will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Yes, Lord. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, if I look to Him and darkest night will turn to day, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Ada yang batuk, ada yang demam, ada yang flu. Tuhan, Kau sedia mengenal satu persatu. Kami berdoa untuk Emi dan Jojo yang belum sembuh betul. Tuhan pulihkan. Saat ini kami juga berdoa untuk Anton, untuk pemulihan giginya yang sakit. Ya Tuhan, Kau sendiri yang sembuhkan setelah dicabut beberapa gigi. Kau yang menjamah Asher agar batuk-batuknya sembuh. Wan untuk jantungnya kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan. Untuk Lisa yang kakinya juga sering sakit, Tuhan sembuhkanlah dia secara total. Kau yang memulai pekerjaan baik, Kau teruskan dan genapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Slamet, papanya Putri yang masih harus menjalani proses kemo dan radiasi. Tuhan, curahkan mujizat-Mu juga untuk Budi Sayogyo. Masih ada beberapa schedule kemoterapi, Tuhan sembuhkanlah mereka. Ya Tuhan, Kau lebih besar dari kanker, Kau sanggup menjamah dan menyembuhkan. Kami bersyukur untuk Tante Merin, Kau terus pulihkan dia. Kami bersyukur untuk dirinya Tuhan. Untuk Ibu Nina Panginda yang juga bersaksi banyak kemajuan jamahan Tuhan, levernya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesembuhan yang total, tidak tanggung-tanggung. Juga remaja kami Arthur Palar ya Tuhan, sembuhkanlah dia Tuhan dari semua luka-luka di pikirannya, di mentalnya. Pulihkan secara sempurna Tuhan dengan mujizat-Mu. Semua yang menantikan Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu. Walter menunggu kesembuhan dari mata, Jane Atmojo menunggu kesembuhan dari jantung. Adik kami Charlie, Tuhan curahkan kuasa-Mu yang mujizat supaya ya Tuhan melalui jamahan-Mu dia kelak memuliakan nama-Mu. Baby Noah masih ada satu titik di jantungnya, pulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk kakaknya Ci Evi, mamanya Ramona, anaknya Cirita Yafet Martin, adik kakak ipar Ci Olin Evi di Toronto, dan banyak lagi yang menunggu Pak Indra untuk pemulihan kesehatannya secara menyeluruh. Tuhan jamah dia, Pak Hari, Ci Silviali, dan para senior-senior kami ya Tuhan satu persatu. Om Pol Wardana beri sukacita, semangat, sehat terus memimpin Evergreen. Tante Lena tambahkan daya ingatnya. Juga semua senior yang lain, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ira, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Om Budi Pualamsah, Tante Oni di Indo, Ci Rostin, Ci Eti yang asma. Tuhan kasihani satu persatu. Kami bersahati minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu. Sebagian saudara-saudara kami yang hadir di sini maupun di rumah, yang juga lemah tubuh dan sakit, ya Tuhan sesuai janji-Mu, bilur-bilur-Mu memulihkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, kami doakan Indonesia, negara kami tercinta, menjelang pemilu, suasana suhu politik memanas. Tuhan kasihani, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berilah keamanan, lindungi saudara-saudara kami, famili Handai Tolan. Berilah Indonesia tetap sejahtera. Tuhan, tunjuklah pemimpin yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan.
dan punya niat yang baik untuk seluruh rakyat. Kasihani Amerika Tuhan supaya tidak makin menjauh. Gereja-gereja Injili hanya 30%, Tuhan tolong supaya liberal bisa bertobat. Tuhan jangan binasakan Amerika, Tuhan pakai terus menjadi pionir menegakkan kebenaran, memberi kebangunan moral dan rohani ya Tuhan. Tuhan kasihani hamba-hambamu para misioneri, anak-anak Tuhan di mana-mana dalam tugas pekabaran Injil memenangkan jiwa. Tuhan kasihani khususnya di negara-negara yang sulit, negara-negara Timur Tengah, negara yang anti Kristus, anti kekristenan. Mereka yang melayani di daerah sosialis yang tertekan, yang komunis. Tuhan kasihani hamba-hambamu, selamatkan nyawa mereka. Lindungi mereka Tuhan, berkati yang melayani di desa, di kota, di pedalaman Tuhan. Biarlah Injil keselamatanmu disebarluaskan, banyak yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati IGNC dalam seluruh kegiatan. Mulai dari majelis, aktivis, jemaat boleh saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun, saling menghibur. Jadikan keluarga rohani ini sebuah kesaksian untuk memberitakan cinta kasih-Mu. Gereja ini menjadi gereja yang berdoa, gereja yang mengasihi, gereja yang berbuat baik, gereja yang mengabarkan Injil, yang memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan pergumulan-pergumulan pribadi dari semua yang hadir maupun yang mengikuti online. Secara diam-diam berdoa, hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukalah jalan yang terbaik ya Tuhan. Ajarlah kami semua berdoa dan ucapan syukur, belajar berserah penuh menerima apapun keputusan Tuhan dan jawaban Tuhan, supaya mujizat Tuhan tidak terhalang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah dengar doa kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu kita tetap ada ibadah live. Minggu pertama ada perjamuan kudus. Saya mengundang semua saudara yang sehat, yang punya kesempatan, datanglah beribadah bersama-sama kami. Dan bagi yang sakit, yang memang tidak ada kesempatan, boleh tetap mengikuti ibadah online jam 5 atau jam 6 sore. Tuhan memberkati saudara.